Nah, itulah rahasianya kenapa berbeda ya ungkapan antara tidak bisa mendengarnya penduduk neraka dengan tidak bisa mendengarnya penduduk atau orang-orang kafir yang ada di muka bumi. Jadi orang kafir yang ada di neraka mereka tidak bisa mendengar, tapi wakanu la yastati'una sam'a. La-nya negasinya berada antara kana dan yastati. Tapi orang kafir di dunia yang tidak bisa mendengar kebenaran, itu negasinya di awal instrumennya. Makanu yastati'una sam'a, untuk memberi isyarat mereka bisa mendengar. Mereka masih punya kesempatan mendengar karena masih di dunia, tapi mereka tidak mau mendengar sekarang. Itu bedanya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi mannatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Kahfi ayat 100 sampai 101 dan surat Hud ayat yang ke-20. Kita baca dulu surah Al-Kahfi 100 dan 101. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aradna jahannam yauma izin lil kafirina ardan allazina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan penampakan yang sangat jelas, yaitu orang-orang yang matanya dalam keadaan tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan adalah mereka tidak sanggup mendengar. Itu surat Al-Kahfi ayat yang ke-100 dan 101. Surat Hud ayat yang ke-20. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ard wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul azab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengazab mereka di bumi, dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka tidak dapat melihatnya. Itu artinya surat Hud ayat 20. Apa yang menarik dari kedua ayat ini? Coba perhatikan penutup dari masing-masing ayat itu. Surat Al-Kahfi ayat 101 itu ditutup dengan kalimat wa kanu la yastati'una sam'a. Adalah mereka tidak bisa mendengar. Kanu la yastati'una sam'a. Adalah mereka tidak bisa mendengar. Nah, di surat Hud ayat 20 itu kalimat akhirnya makanu yastati'una sam'a. Makanu yastati'una sam'a. Nah, di sana ada nafi ya, ada kalimat negasi makna, ya artinya mereka sama-sama tidak bisa mendengar. Ya, mendengar kebenaran, mendengar nasihat, maksudnya mendengar apa yang dikatakan. Tapi di surah Al-Kahfi wa kanu la yastati'una sam'a. Jadi negasinya berada antara kanu dan yastati'. Wa kanu la yastati'un. Jadi wa kanu la yastati'un sam'a. Di surat Hud itu negasinya instrumennya di awal. Makanu yastati'un as-sam'a. Perhatikan ya. Di surah Al-Kahfi instrumen negasinya tidaknya di tengah. Wa kanu la yastati'un. Nah, jadi
tidaknya berada antara kanu dan yastati'un. Jadi instrumen negasinya la, tidak, itu di antara kana dan yastati'. Berada di antara dua ya kata kerja. Ya, kana itu namanya fi'il madhi an-naqis, yastati' itu fi'il mudhari. Ya. Di surat Hud itu negasinya di depan makanu yastati'un. Gini, ada sebuah kaidah ya dalam ilmu stilistika itu begini. Kalau nafi itu berada di tengah, itu artinya negasinya tidak pernah sejak masa lalu sampai kapanpun. Itu kalau negasinya di tengah. Misalnya begini, kalau saya katakan kana la yaktub, itu dalam bahasa Arab namanya ya apa, past continuous ya, past continuous. Kana la yaktub itu artinya dia tidak bisa menulis sejak masa lalu, sekarang, sampai kapanpun, dan tidak pernah bisa menulis. Itu kalau instrumen negasinya berada di tengah. Kana la yaktub berarti dia dari dulu sampai sekarang, sampai kapanpun tidak bisa menulis. Tapi kalau instrumen negasinya atau adat nafinya berada di depan, maka na yaktub itu artinya dia menulis tapi sekarang tidak mau menulis. Kalau saya katakan maka na yaktub, dia tidak menulis. Gini, kana la yaktub dia tidak menulis. Maka na yaktub dia tidak menulis. Tapi bedanya kalau tidaknya di tengah, kana la yaktub dia memang tidak bisa menulis sejak dulu sampai sekarang, sampai kapanpun. Berlanjut, tidak mampu menulis. Kalau makana yaktub, dia bisa menulis sebenarnya, tapi dia sedang tidak menulis sekarang. Dia bisa menulis, dulu mungkin dia menulis, ya, tapi sekarang dia sedang tidak menulis. Itu beda maknanya. Oke, sekarang kita lihat kenapa Al-Kahfi itu instrumen negasinya berada di antara kana dan yastati'. Wa kanu la yastati'una sam'a, mereka tidak mampu mendengar. Berarti mereka itu tidak mampunya permanen. Mereka memang tidak mampu mendengar. Sejak awal sampai sekarang, sampai kapanpun tidak akan mampu mendengar, itu maksudnya. Sementara di surat Hud itu maknanya di awal makanu yastati'una sama, mereka bisa mendengar tapi sekarang mereka tidak mau mendengar. Itu bedanya. Mereka mampu mendengar, mereka bisa mendengar tapi tidak mau mendengar. Kalau saya katakan makanu yastati'una sam'a, ini seperti ini ya, makanu yastati'una sam'a, mereka sebenarnya bisa mendengar tapi tidak mau mendengar. Sedang tidak mau mendengar dan terus tidak akan mendengar. Tapi mereka bisa mendengar. Kalau dikatakan kanu la yastati'una sam'a, mereka memang tidak bisa mendengar sama sekali. Sejak awal sampai sekarang, sampai kapanpun, tidak ada mampu mendengar. Kenapa begitu? Karena konteksnya berbeda. Apa beda konteksnya? Surat Al-Kahfi itu bicara tentang orang kafir yang sudah dalam neraka. Aradna jahannam yauma izlil kafirina, mereka sudah dalam neraka. Di dalam neraka itu tidak akan ada manusia yang bisa mendengar. Sementara di surat Hud itu orangnya masih di dunia. Mu'ajizina fil ardi, mereka masih di dunia. Tapi mereka tidak mau mendengar nasihat. Itu aja masalahnya. Mereka mendengar, bisa mendengar, punya kesempatan mendengar, tapi tidak mau mendengar. Jadi kalau penduduk neraka memang tidak bisa mendengar sama sekali. Kenapa penduduk neraka tidak bisa mendengar? Pertama, boleh jadi penduduk neraka itu dijadikan tuli oleh Allah. Karena itu penduduk neraka tidak dipanggil dalam neraka, tapi diteriak, tapi ditarik-tarik. Coba baca Al-Qamar 48. Yauma yushabuna finnar ala wujuhihim. Jadi penduduk neraka itu ditarik-tarik. Orang ditarik biasanya telinganya tidak berfungsi. Kalau orang telinganya berfungsi, biasanya tidak ditarik. Kasih kode, kalau apa dibisikkan aja dia paham.
Karena ini orang tidak mendengar, makanya yushabun, mereka ditarik-tarik. Boleh jadi penduduk neraka itu tuli, sehingga mereka wa kanu la yastati'una sam'a. Mereka memang tidak bisa mendengar sama sekali karena dijadikan tuli oleh Allah. 2. Boleh jadi mereka tidak bisa mendengar dan tidak akan pernah bisa mendengar karena bisingnya neraka. Coba perhatikan surat Fatir nanti, ayat 37. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Jadi penduduk neraka itu yastarikhun fiha. Mereka semua berteriak-teriak. Orang kesakitan tentu berteriak. Karena semua berteriak-teriak dan teriakannya sekuat-kuatnya, maka mustahil di neraka itu ada yang bisa didengar. Karena bisingnya neraka itu, tidak ada telinga kita tidak bisa mendengar apapun kecuali hanya teriakan-teriakan. 3. Karena penduduk neraka itu berada dalam lubang yang kedap suara. Makanya anda baca nanti surat Maryam ya 59. Ya Maryam 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u salawat taba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayyan. Jadi penduduk neraka itu akan dilemparkan ke dalam ghai. Ghai itu lubang sempit yang pengap, yang kedap suara. Sehingga dia tidak bisa ya meminta bantuan ke orang, tidak bisa. Menerima bantuan tidak bisa. Kenapa? Dalam lubang yang sempit. Baca di Al-Furqan nanti ayat 13 ya. Al-Furqan 13. Wa iza ulku minha makanan dayyikan muqarranin. Mereka berada dalam lubang yang sempit, yang pengap, yang kedap suara, dibelenggu lagi. Wajar mereka tidak mendengar. Itu kenapa ya instrumen negasinya antara kana dan yastati. Wa kanu la yastati'una sama. Penduduk neraka itu memang tidak bisa mendengar sama sekali. Ya. Apalagi penduduk neraka itu jauh di bawah. Coba baca nanti surat At-Tahrim ayat yang ke-6 kan. Itu neraka itu penduduknya kata Allah dijaga. Di mana penjaga neraka? Alaiha malaikatun ghilazun syidad. Neraka itu dijaga di atas. Berarti penduduknya di bawah. Makanya kata Nabi, la ursilat hijaratun min fawqiha la wasalat ila ka'riha ba'da sab'ina kharifa. Kalau dijatuhkan batu besar dari atas neraka, 70 tahun jatuh baru sampai di bawah. Kalau batu besar 70 tahun jatuhnya baru sampai di bawah dan penduduk neraka di bawah, tentu tidak mendengar apa-apa. Bagaimana dia akan mendengar orang dari atas sejauh itu ke bawah? Itu kenapa penduduk neraka itu wa kanu la yastati'una sam'a. Instrumen negasinya berada antara kana dan yastati'. Berbeda dengan penduduk dunia. Mereka penduduk dunia tadi makanu yastati'una sam'a. Mereka bisa mendengar, masih punya kesempatan mendengar karena mereka masih di dunia. Tapi sayang mereka tidak mau mendengar. Nah, itulah rahasianya kenapa berbeda ya ungkapan antara tidak bisa mendengarnya penduduk neraka dengan tidak bisa mendengarnya penduduk atau orang-orang kafir yang ada di muka bumi. Jadi orang kafir yang ada di neraka mereka tidak bisa mendengar, tapi wa kanu la yastati'una sam'a. La-nya negasinya berada antara kana dan yastati. Tapi orang kafir di dunia yang tidak bisa mendengar kebenaran, itu negasinya di awal instrumennya. Maka nu yastati'una sam'a, untuk memberi isyarat mereka bisa mendengar. Mereka masih punya kesempatan mendengar karena masih di dunia, tapi mereka tidak mau mendengar sekarang. Itu bedanya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.